Di dalam ajar Pikuku Sunda dikatakan bahwa awal mula penciptaan semesta ini diawali dengan kehendak Sang Hyang Kersa menciptakan sebuah jagat agung yang sering disebut sebagai jagat awang-awang uwung-uwung, yang artinya mungkin setara dengan ketiadaan. Dari situ kemudian Sang Hyang Kersa menciptakan sebuah suara dengung yang luar biasa. Mungkin zaman sekarang itu disebut sebagai suara kosmik. Dari inti suara kosmik itu mulai muncul cikal bakal cahaya yang disebut ligarna mataholang. Muncul, berkembang, membesar, kemudian menggumpal. Hingga akhirnya terjadi sebuah ledakan besar yang melahirkan Sang Hyang Galatika. Gala itu artinya utama, sedangkan tika artinya waktu. Nah, yang dimaksud adalah tatanan waktu yang ditentukan oleh cahaya. Jadi kita tidak bisa menolak bahwa waktu ditentukan oleh cahaya, seperti ibaratnya siang dan malam. Hal ini menghasilkan tata waktu yang diungkapkan melalui tata warna. Itu terurai menjadi 4 pada intinya, yaitu warna putih yang artinya adalah pagi hari atau mulai terbitnya matahari. Kemudian disusul menjadi warna merah yang artinya adalah siang hari. Dari siang hari lalu berputar disimbolkan menjadi warna kuning yang artinya sore hari, kemudian memasuki wilayah hitam atau gelap yang dimaksud adalah malam hari. Pengertian yang nantinya diungkapkan dalam kata jadi bukan hanya warna, diungkapkan pula dalam simbol kata atau siloka kata. Putih disebut sebagai mang, merah disebut sebagai ang, kuning disebut sebagai ah, dan hitam disebut sebagai ung. Di dalam ungkapan agar mudah diterjemahkan, maka sering disebut putih itu dikatakan sebagai Sang Hyang Iswara, merah disebut sebagai Sang Hyang Brahma, kemudian kuning sering disebut Sang Hyang Mahadewa, dan hitam sering disebut sebagai Sang Hyang Wisnu. Ini semua sebetulnya sebuah konsepsi waktu, ya, di mana waktu menentukan pola kehidupan manusia. Tampaknya masyarakat Sunda, ajar Pikuku Sunda ini tidak cukup sampai tatanan warna, tatanan putaran waktu, kemudian penamaan ya agar mudah diingat yang nantinya sering disebut sebagai para dewa, yang artinya cahaya. Dewa itu artinya cahaya. Dalam tata ruangnya, arah putih itu berada di wilayah timur. Dalam masyarakat Sunda sering disebut sebagai wetan. Kemudian merah disebut sebagai daksina. Kemudian kuning sebagai pasima. Sedangkan utara itu sering disebut sebagai utara juga. Ini sebetulnya merupakan sebuah perjalanan waktu atau sering disebut sebagai kalaider, yang kemudian masyarakat dunia mengenalnya sebagai kalender. Mapagwanci liwati kamari, jama mentas jauh tina lemah cai, jeri hate jeri menta panghampura Gusti yen pager hirup
rubah di zaman